kita itu menghadap Allah atau menuju dengan Allah. Oh gitu dah. Untuk tujuan akhir ngaji tauhid itu apa? Ternyata tujuan akhir itu amalan yang nomor satu apa sih? Sholat, sembahyang ya. Tujuan akhir kita nyembah kepada Allah itu supaya tahu yang disembah. Tujuan akhir orang menanak nasi itu apa? Tujuannya jenengan makan supaya ada yang dimakan. Benar. Nah, kalau kita gabung tujuan akhir apa? Tujuan akhir itu orang nyembah supaya tahu yang disembah. Kalau kita contohkan kepada orang menanak nasi tadi, tujuan akhir menanak nasi itu bagaimana atau apa? Tujuan akhir kalau makan supaya tahu yang dimakan. Benar. Untuk pertanyaan satu, Pak Yanto selesai Bapak? Bapak? Oke. Barangkali tadi ada bersamaan tanya loh. Mungkin monggo. Ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri Allah itu yang benar bagaimana gitu Pak? Oh, ciri-cirinya Allah, ya ciri-cirinya Allah itu wujud, qidam, baqo, sampai mutakaliman, itu ciri-cirinya. Di dunia tidak ada yang wujud hanya Allah. Kalau ini nggak wujud, yang dipegang bisa. Kalau barang dipegang bisa, berarti nggak wujud. Nah, ciri-cirinya itu. Berarti kita megang tas ini wujud apa tidak? Terasa apa enggak ini? Nah, berarti nggak wujud. Kalau Bapak Ibu bisa mengetahui ini tidak wujud, berarti jenengan dituntut mana yang wujud. Nah, gitu. Tapi sayang pelajarannya belum menyentuh kepada sifat 20. Enggak apa-apa, itu saking semangatnya memang. Jamaah YouTube ini semangat sekali nih. Cabang 11 ya apa ini? Ya betul Pak. Jadi ciri-cirinya wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman oke. Tapi sayang jenengan belum nyampe ke situ. Makanya Bapak ini datang ke sini karena belum masuk ke sifat wajib 20. Ini Mas ini juga masuk. Terima kasih pada Pak Yanto untuk membuat undangan. Nah, undangan itu bisa dibaca orang banyak, jelas. Untuk cabang yang lain, cabang berapa saja silakan membuat undangan. Contohnya seperti cabang 11 ya. Jadi orang itu bisa jelas RT-nya berapa. Silakan diatur sendiri. Bukan saya yang ngumumkan. Seperti tadi ada surat dari Langgar Al-Hidayah. Kemudian saya masukkan ke grup, semuanya tahu. Akhirnya muncul 3 orang, Mas ini atau dengan temannya, terus Bapak ini 2. Hasil dari Pak Yanto menyampaikan undangan. Ya silakan besok membuat sendiri. Ya jangan nunggu Pak Yanto saja. Walaupun jenengan, aku tak mencoba membuat undangan. Gak apa-apa, terserah. Ya tapi nyontoh pada Pak Yanto. Di-share gitu ya. Pertanyaan 1 dan 2 sudah selesai. Ciri-cirinya Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil khawaditi sampai mutakaliman. Silakan Bapak Ibu untuk tauhid. Monggo. Untuk tauhid halaman berapa, Pak? Halaman 2. Nggih. Ibu tadi kok dengarin kok agak lambat. Kenapa? Apa? Ada acara nggih? Oh iya. Saya ngenangan. Wah, ibu-ibu kok enggak ada orang yang membuat isu sehingga enggak nggih. Nggih. Saya sempat susah tadi, Bu. Loh, kok enggak ikut kenapa? Oke, untuk jamaah semuanya barangkali ada acara silakan didatangi dulu, kemudian kesininya agak lambat, gak apa-apa.
Jenengan di sini maksimal 2 jam, minimal 1 jam 3/4. Atau mungkin barangkali jenengan keburu ada acara, mungkin 1,5 jam. Karena ngajinya ini setengah bulan sekali, jadi saya maksimalkan waktunya. Silakan halaman 2, bab apa? Syarat syahadat. Pak Tri, ini kebetulan karena ini masih belum nyampe kepada sifat 20, jadi jenengan murni di sini. Tapi ya diikuti sana nggih. Besok kalau ada orang lagi boleh Pak masuk ke sini. Kalau ada orang lain, wah tambah wakil ya apa kena robo tembok ya. Ya tambah akeh ya. Sebentar, mohon izin saya minum dulu. Silakan Pak. Ada senggang waktu 1 menit mungkin untuk minum. Teman kita ada yang mau ujian ma'rifat. Berarti ngaji yang saya sampaikan bukan main-main. Buktinya besok saya dituntut oleh jamaah harus ketemu Allah, yaitu tanggal 11. Jangan lupa untuk daftar terakhir yaitu tanggal 4 Juni. Setelah tanggal 4 ada yang nyusul, tidak saya terima. Kenapa seperti itu? Saya didik saya sendiri supaya disiplin. Makanya anak-anak saya ketati. Saya sendiri juga saya ketati. Ini mendidik saya, bukan kereng terhadap bapak, bukan. Mendidik saya. Walaupun bukan TNI, tapi pendirian saya harus seperti itu. Nyaduk ya nyaduk temen. Seperti itu, ya. Keterangan merah saya bilang merah, keterangan hijau saya bilang hijau. Harus disiplin. Makanya ilmunya harus disiplin, disiplin ilmu, tidak boleh sepotong-sepotong. Mari kita baca syaratnya syahadat. Syaratnya syahadat yang mana? Halaman 2 toh? Oh nggih. Untuk jamaah YouTube silakan bersama-sama dibuka untuk tauhid halaman 2 syaratnya syahadat. Syaratnya syahadat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya syahadat. Syaratnya syahadat iku ana 4. Nomor 1 kudu ngucapake. Nomor 2 kudu ngerti. Tegese atine kudu wis makrifat marang dzate Allah. Nomor 3 kudu menerake. Tegese atine kudu wis kepethuk marang dzate Allah. Nomor 4 kudu ngamalake. Tegese kudu gelem nglakoni perintahe dzate Allah. Para jamaah jenengan nggak hadir 1 kali, ya nggak apa-apa. Tapi rasanya kehilangan banyak poin, banyak keterangan yang penting-penting. Itu cuma nggak hadir 1 kali. Menaninya sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya nggak jamin kalau marifat bisa 100%. Oleh karena itu besok derajatnya orang marifat tidak sama. Kenapa? Cara ngajarnya juga sama, kok hasilnya nggak sama? Ya dari dia sendiri. Karena hadirnya nggak sampai 80%. Hadir nggak usah 100%, 80 saja. Kenapa seperti itu? Karena saya yang ngajar. Kalau orang lain ya kalau ngaji rono-rono, wis kene ya gitu. Makanya enggak saya baiat. Mau keluar monggo, mau masuk nambah teman enggak apa-apa. Syaratnya syahadat
Syaratnya membaca syahadat yang pertama itu adalah harus mengucapkan. Mengucapkannya bagaimana, Pak? Ya dibaca, iqrarum bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngucap saja. Karena masih kelasnya kelas ngucap. Kalau membaca syahadat di batin saja boleh enggak? Di batin saja membaca syahadat seperti ini. Enggak diucapkan. Ya enggak boleh, wong syarat kok. Syaratnya orang sembahyang harus suci loh, syarat. Sembahyang enggak suci, oh enggak boleh. Membaca syahadat di batin saja, tidak diucapkan, tidak boleh. Ini aturan. Ngucap, insya Allah bisa, wong ngucap aja kok, enteng. Fasih atau tidak, enggak masalah. Yang penting ada niat membaca syahadat. Ada yang seperti ini. Asyhadu alla. Kalau orangnya memang mu'alaf ya masih diampuni. Bisanya asyhadu alla. Kan ilatif lho rada kaku ya. Ya maklum sehari-hari kan bukan beragama Islam. Jadi orang mu'alaf masuk Islam membaca syahadat enggak fasih, tidak apa-apa, tapi niat baiknya ada. Jangan-jangan orang baca syahadat fasih tapi niat baiknya terhadap tauhid tidak ada. Mendingan orang mu'alaf membacanya tidak fasih tapi niat baiknya ada. Punya greget. Punya greget. Kok coroban masih banyak badike akeh badike jian. Jadi seperti ini tuh kuat. Gregetnya itu. Nah, untuk nomor 1 selesai. Oh. Kalau enteng ya enteng. Yang kedua, ini agak bulat ini. Yang kedua, harus mengerti. Artinya, hatinya harus sudah makrifat kepada zat Allah. Orang membaca syahadat, hatinya harus makrifat. Nah, ini yang menyebabkan. Kalau tadi mengucapkan gak makrifat gak apa-apa. Tapi kalau syarat kedua, membaca syahadat harus makrifat dulu. Kalau makrifat lalu membaca syahadat, maka itu dinamakan Islam. Kalau belum makrifat tapi pandai membaca syahadat, nggak jadi Islam, lemot. Jadinya adalah kafir. Loh, syahadat dibaca sehari berapa kali, Pak? Dalam sholat. Dalam sholat 5 waktu maksudnya. Ya 9, subuhnya 1. Duhur, asar, maghrib, isya 2 kali 4. 2 kali 4 berarti 8 ditambah subuh 1. Berarti sehari semalam berapa? 9. Tapi kalau membaca syahadat hatinya tidak mengetahui, tidak makrifat kepada zat Allah, maka tiap hari itu munafiknya sebanyak 9. Jangan sampai munafik 9, 1 saja sudah terpenggal semuanya. Sama dengan sekring. Kalau sekring dicabut ya semuanya sudah mati semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan ngaji tauhid seperti ini sudah waktunya. Ini adalah Allah menolong panjenengan. Cuma lapangannya, lewatnya, jalannya lewat saya. Tapi sebenarnya ini hidayah bagi jenengan. Cuma lapangannya saya. Makanya saya nggak setuju. Kalau saya ngaji tauhid bisa memakrifatkan orang itu saya nggak setuju. Karena saya tidak bisa memakrifatkan orang. Yang bisa memakrifatkan orang itu Allah. Adapun secara syar'i saya ngajarkan ya biasa syariat. Makanya saya bertanggung jawab. Ya benar. Masa muruk gak tanggung jawab? Ya saya tanggung jawab. Ini jamaah besok kalau sudah 1 SKS sistem kredit semester pada halaman 27 jenengan secara syariat akan berjumpa dengan Allah. Adapun sekarang banyak jamaah yang marifat ya enggak apa-apa. Jadi yang nomor 2 ini kekurangannya orang Islam.
Wahai orang Islam semuanya, dengarkan ini saya bicara. Hatinya harus mengerti, hatinya harus makrifat, mengetahui, melihat kepada zat Allah. Baru syahadat, itu yang benar. Yang salah, hatinya tidak tahu Allah tapi berani mengatakan syahadat. Iqrarum bil lisan wala tasdiqum bil qalbi. Lesannya mengucapkan tapi hatinya nggak nyambung. Hatinya tidak bisa membenarkan. Jadinya munafik. Berarti sehari semalam membaca syahadat berapa kali, Pak? 9. Berarti munafiknya berapa? Ya 9. 9 itu 1 hari. Kalau 30 hari ya 9 kali 30 270. Jadi orang kalau membaca syahadat gak pernah ngaji tauhid, goronya munafiknya 270 poin. Kali 1 tahun berarti 270 dikalikan 12. Nanti Pak Yanto yang ngitung. Ini ngitung notal, munafik saya ini berapa? Gak enak dia ngaji niki ya. Wah, konangan kabeh nek ini carane. Ya baca konangan. Nggih. Oh, tambah terawih. Wah, salat terawih tambah sak. Wah, jege. Ya sampean nabung lho. Ya nabung ku BRI ngono. Iku nabunge nggone malaikat atit Malaikat Raqib nulis amal kang bagus, malaikat atit nulis amal kang Allah. Nabunge ku malaikat atit tak bacek nggih. Salat tarawih Pak tambah tarawih 23 pisan. Tarawih 11 saya akeh tambah 23 pisan. Jadi kita berangkat ke Langgar, berangkat ke masjid, kan membaca syahadat intinya. Tapi ternyata berangkat munafik. Sawulan 270 munafik. Dipingno 12, dipingno umur sampean. Nggih ditotal, nggih diprint, dilompokno. Apa emang? Ya jor-joran munafik. Masa jor-joran munafik? Ayo apa? Loh, Bapak Ibu, ini orang yang tidak hadir nggak apa-apa, memang punya kepentingan kok. Cuma perhitungan saya banyak ketinggalan. Tapi saya izini nggak apa-apa. Memang 1 bulan cuma 80% kok, nggak apa-apa. Yang 20% ya ini saya nggak masuk. 20% saja. Yang 80% hadir. Orang sini semuanya tahu loh Pak pada saya. Saya di sini di daerah atau di Kabupaten Gresik ini sudah 38 tahun. Sudah banyak yang tahu saya kok. Makanya pengajian di Gresik ini aman. Saya sudah 38 tahun di sini. Diambil pegawai oleh Depak, ternyata di sini adalah tempat saya. Ya walaupun bukan negeri. Tapi sekarang sudah usia pensiun dan orang-orang kalau melihat saya di YouTube sudah tahu, oh ini Pak ini, saya tahu. Dan aman, nggak apa-apa. Ya daerah Sidoarjo juga aman, di sana daerah saya sendiri kok, ya malah aman. Di sini daerah jenengan ya, tapi di sini 38 ya, mulai 85. 85 sekarang 2023 lah berapa ya 38. Ngajar tauhid di Cangkir sana mulai 2001. Nah, semuanya makrifat yang mengikuti pengajian tauhid. Yang nomor 2 ini adalah kekurangan orang Islam. Berarti salahnya 1. Yang nomor 3 harus harus membenarkan. Kudu menerake. Artinya harus menjumpai atau harus sudah berjumpa kepada zat Allah. Yang nomor 3 ini syaratnya orang membaca syahadat harus berjumpa kepada Allah dulu.
Kalau berjumpa baru bersaksi. Contoh sekarang, sampean supaya enggak bimbang terhadap pengajian ini. Apa ya? Sudah ini aja. Nah, tauhid ini. Kalau sudah berjumpa kepada yang seperti ini, lalu kita berbicara. Saya bersaksi bahwa ini adalah buku tauhid. Harus jumpa bukunya dulu. Setelah jumpa baru bicara. Dibanding tidak ada buku tauhid tapi ngomong. Saya bersaksi bahwa ini adalah buku tauhid. Tapi tidak ada bukunya. Nah, makanya tidak ada, nggak dibenarkan orang membaca syahadat tidak tahu yang disyahadati itu sangat fatal. Tidak boleh. Harus tahu yang disyahadati. Tadi yang disyahadati adalah zat secara hakikat, yang disyahadati adalah asma Allah secara syariat. Dan di sini yang disyahadati harus ada dulu. Nah, saya bersaksi bahwa ini adalah buku tauhid, itu benar. Yang salah itu tidak tahu bukunya tapi berani menyaksikan. Nah, ini yang membuat masalah. Berarti orang Islam itu kalau nggak ngaji tauhid tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nambah masalah. Kalau tidak dipaparkan seperti ini, maka orang-orang publik tidak akan mengerti. Yang benar tauhid itu disampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya, ini Nabi Muhammad. Walaupun hanya satu ayat itu. Seperti tadi zat. Ini bukan satu ayat malahan. Apa? Ya satu lafaz. Ayat dengan lafaz itu panjang mana sih? Ya panjang ayat. Ya kalau Allah berarti lafaz apa ayat? Lafaz. Nah, kita disampaikan Allah itu Tuhan kita. Syariat, tapi hakikatnya adalah zat. Lah itu ayat namanya. Ya, jadi nyampaikan itu harus sempurna. Jadi orang-orang yang nomor 3 ini salah. Orang Islam sudah salah 2. Yang nomor 1 benar, ngucap saja. Yang nomor 2 salah, kekurangannya seperti. Yang nomor 3 juga kekurangannya ada. Kalau nggak ngaji tauhid salah terus. Sembayang salah, wudhu salah, Jumatan salah, poso Ramadan kecorek salah. Karena nggak tahu yang menyuruh. Ini salahnya sudah 2. Zaman ngaji tauhid kelihatan loh. Berarti salah saya sudah numpuk 2. Ini baru 1 bab. Ini belum lagi yang di bawahnya nanti. Nah, oleh karena itu kita fokuskan saja pada setiap setengah bulan sekali dipaksakan diri supaya bisa mengikuti. Setengah bulan ya Pak? Apa terlalu kerap dah? 1 bulan dah? 1 bulan ya nggak apa-apa. Barangkali berat ngaji ini. Ngono sing kepingin seminggu pisan kok. Kalau jenengan ingin seminggu sekali ya hari Minggu. Minggu setelah maghrib. Kalau memang seperti itu. Kalau tidak Jumat ya setengah bulan sekali. Nah ini baik ini apa? Yang KBD ini suaranya baik di luar. KBD ada ya? Ada KBD. Sebelahnya pasar kemana? Ke utara. Banyak informasi Pak. Yang orang-orang yang tidak jauh dari lokasi Njorjo ini. Ini mengarah untuk ngecek lokasi, masih ngecek lokasi. Banyak ini. Ya bukan di sini saja. Kalau bagian selatan sana, paling selatan ya Kerembung. Kalau paling timur adalah Bambe. Dan yang paling barat adalah Mojokerto. Nah, itu. Ini yang nomor 3 sudah. Berarti yang nomor 3 ini harus berjumpa kepada Allah. Baru membaca syahadat. Contohnya, jenengan sudah berjumpa dengan saya. Baru jenengan mengatakan,
temen aku mang teko. Aku nyekseni dhewe, gurune teko jane. Nah, berarti jenengan harus berjumpa dengan saya kan? Baru berani ngomong. Ceritakan di teman berani karena jenengan ikut ngaji di sini. Karena gak ketemu dengan saya tapi ngomong di sana, yang ngomongnya nggak benar. Oleh karena itu yang nomor 3 ini banyak orang janggal, belum tahu, belum jumpa dengan Allah, tapi berani menyaksikan. Munafik pol-polan. Wong gak ro ngomong. Wani nyekseni tapi gak ro. Ya yang nyekseni tapi seksi goro. Lah goro itu lah bahasa Jawa ta. Lah bahasa Al-Qur'an apa? Munafik. Ana basane wong kasar nemen, pling-plang. Ngomongin nyekseni, atine gak iso nyekseni. Polane atine mboten kepethuk nang date Allah. Pertanyaan, apa bisa dijumpai zat Allah? Kalau jawabannya yang benar, jawabannya yang tegas. Pertanyaan, apa bisa dijumpai zatnya Allah? Bisa. Kalau nggak bisa, ngapain saya berani ke sini? Karena saya masuk di sini, jumpa dengan Allah di sini. Tadi di sana parkir di luar sana, di sana juga jumpa Allah. Kemudian saya masuk ke sini, yang saya lewati juga zat Allah. Nggak mungkin lewat keramik, nggak mungkin lewat marmer, nggak mungkin lewat granit. Tapi saya lewat zat Allah, hakikat. Syariatnya ya tetap kita berpijak kepada keramik dan lain-lain. Sudah 2. Yang nomor 4 yaitu harus mengamalkan. Artinya harus mau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya zatnya Allah, yang menjadi perintah zatnya Allah. Mengamalkan itu bagaimana? Mengamalkan ya tahiyat awal ya Pak. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Mengamalkan itu gerak. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ngamalkan namanya. Berarti peletakannya pada tahiyat awal dan juga pada tahiyat akhir. Nah sekarang banyak orang jari-jarinya nelunjuk ke depan. Tapi hatinya tidak tahu. Menunjukkan itu kemana arahnya. Kalau secara syariat mengarahnya ke benda ini. Kalau gini, ke benda ini. Tapi benda ini dianggap tidak ada karena dipegang terasa. Berarti kalau ini tidak ada, lah ini telunjuknya kemana? Nah, seperti ini. Ya, ngaji ini nggak mungkin salah dan jenengan nggak mungkin gila. Ojo ngaji tauhid gak kuat gendeng kon. Gak mungkin gila karena otak sudah diukur oleh Allah bahwa ukurannya memang mutakot seket alias sifat wajib 20. Berarti syaratnya syahadat 4 ini yang benar cuma 1. Membaca syahadat pandai dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benar. Ini benar, enggak salah sudah. Yang nomor 2 salah karena belum tahu Allah. Artinya belum melihat kepada Allah, berani menyaksikan. Lalu yang ketiga salah juga. Kenapa salah? Karena belum pernah berjumpa dengan Allah, berani menceritakan, berani membaca syahadat. Yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah dengan lunjuk seperti ini, tapi sayang tidak tahu yang ditunjuk itu apa, nggak tahu. Nah, ya ini salahnya. Berarti satu bab ini syaratnya syahadat, berarti salahnya berapa? Caranya 3, benarnya 1. Umpama ini pilihan lurah mendapat beting siji, yang telu gak oleh, ya gak jadi. Paling enggak ya 3 atau apa satunya enggak ada. Ini masih jadi. Berarti sholatnya ya enggak jadi, syahadatnya enggak jadi. Makanya besok jamaah yang saya khatamkan
jamaah yang saya uji makrifat belum pulang saya syahadatkan satu persatu supaya Islam beneran, karena belum ada yang mengislamkan secara resmi. Besok saya islamkan satu persatu. Seperti itu. Jenengan yang belum makrifat berarti jenengan ya belum Islam. Apa gak parah ngaji seperti ini? Ya walaupun parah saya nggak apa-apa kok, masih berani menyampaikan. Itulah Bapak Ibu atau jamaah tauhid, ini adalah syarat syahadat, ternyata ada 4. Ternyata benarnya 1, salahnya sebanyak 3. Arek sekolah gak lulus. Nyopong bijine mek 1. Nek 100 iku ya 4 mang kena kabeh. Bijine mek 2 iku mang ya apa tulang anggap bijine 2,5 lah. Ya nek kuliah apa mendapat apa IP, indeks prestasi ku 2 masih baik. 1 paling jelek, lebih-lebih 3 malah baik. Ya ngaji tahu kita mek 2,5 bijine. Ya gak jadi wong apik, boleh jadi wong elek.